Oke, kita mulai pembahasan tryout yang ketiga, matematika saintek. Soal nomor 1, jika fx sama dengan g dalam kurung 2x tambah 5 dan telah diketahui nilai dari f aksen 0 adalah 4. Berarti tujuan kita di sini apa? Kita akan melakukan turunan ya, kita akan melakukan turunan. Berarti saya tulis dulu soalnya. Ini fx sama dengan g dalam kurung 2x ditambah dengan 5. Kalau kita ingin menurunkannya, maka turunan dari fx. Turunan dari fx apa? Yaitu f aksennya. Sementara turunan dari g adalah g aksennya. Nah, mirip kalau f turunannya f aksen, kalau g turunannya g aksen. Cuman bedanya g-nya kan bukan gx, tapi 2x tambah 5. Maka turunannya adalah g aksen dari 2x tambah 5. Oke. Tetapi sampai di sini itu jawabannya belum tepat ya, karena di sini harus kita turunkan sekali lagi. Turunan dari apa? Turunan dari yang di dalam kurung ini. Berarti turunan dari 2x tambah 5. Turunan dari 2x tambah 5 adalah 2. Maka dikali dengan 2. Sampai di sini baru kita katakan selesai untuk menurunkan fungsi kiri dan kanan. Baik, kalau yang diketahui dari soal bahwa f aksen 0 nilainya sama dengan 4. Berarti cukup kita ganti x-nya dengan 0. Sehingga menjadi apa? Menjadi f aksen 0. Sama dengan g aksen. Nah, ganti x-nya dengan 0, berarti 2 kali 0. 2 kali 0 sudah 0, tambah 5, berarti g aksen 5. Dan dikali dengan 2. Berapa nilai f aksen 0? Kita lihat dari soal. F aksen 0 nilainya 4. Sehingga kita ganti dengan 4 menjadi g aksen 5 dikali dengan 2. Maka bisa kita tulis berapa nilai g aksen 5-nya? Berarti g aksen 5-nya adalah 4 dibagi dengan 2, yaitu 2. Nah, sampai di sini jawaban 2 ada ya dari opsi jawaban, tapi jangan langsung buru-buru jawabannya A. Karena yang ditanya bukan g aksen 5 ya. Yang diinginkan soal itu adalah 3 kalinya dari g aksen 5. Maka kita tulis 3 kali g aksen 5 sama dengan berapa? Sama dengan 3 dikali dengan 2, yaitu 6. Jadi jawaban yang lebih tepatnya adalah 6, bukan 2. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. 3 pasang suami istri duduk berdampingan dalam satu baris. Ada 3 pasang, berarti total orangnya ada 6 orang di sini karena 3 pasang ya. Jika setiap pasang suami istri itu harus duduk berdampingan dengan pasangannya masing-masing, maka banyaknya cara mereka untuk duduk adalah, jadi ilustrasinya itu ada 6 orang. Berarti ada suami ada 3, berarti nanti istrinya ada 3 masing-masingnya. Nah, yang diinginkan soal, jika suami dari yang pertama itu harus duduknya di sebelah istrinya gitu. Jadi dia nggak boleh duduk di sebelah istri orang yang kedua atau suami dari orang kedua ataupun ketiga. Dia harus di sebelahnya dari istrinya. Nah, seperti itu. Artinya antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain tidak boleh pisahkan, harus satu gitu, satu paket. Nah, ini konsep seperti apa yang akan kita gunakan jika ya seandainya ini soalnya tidak ada syarat nih, nggak ada syarat suami istri harus duduk berdampingan. Artinya semua orang di situ tuh bebas duduk di mana aja. Maka itu caranya yang digunakan adalah sebanyak orang lalu faktorial gitu. 6 berarti faktorial, langsung jawabannya 6 faktorial. Tapi sayangnya soal ini tidak menginginkan demikian. Soal ini inginnya masing-masing pasangannya itu tidak terpisahkan gitu. Nah, ibaratnya nih kalau saya buatkan misalkan ini tempat duduknya, saya kasih garis-garis aja begitu. Ini garis ibaratnya sebagai tempat duduk, berarti ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6 garis.
seperti ini. Nah, si suami dari orang pertama, kita kasih mungkin kode S1, dia harus berada di sebelah istrinya. Berarti ini istrinya di sini. Lalu orang kedua, berarti kita kasih kode mungkin suami dari orang yang kedua, dia di sebelah istrinya. Lalu nanti orang ketiga, berarti kita kasih kode S3 di sebelah istrinya juga. Nah, ini salah satu cara penyusunannya. Tapi syaratnya gimana? Antara pasangan itu tidak boleh terpisahkan. Kalau mereka tidak boleh terpisahkan, maka mereka kita anggap satu. Ya, ini kita anggap satu. Gitu. Yang ini juga dianggap satu kesatuan gitu. Satu kesatuan. Ini juga sama, dianggap satu kesatuan. Berarti ada berapa? Kita katakan N-nya ada 3, nggak 6 lagi, karena mereka terikat dengan syarat. Sehingga harus satu pasangan harus satu, karena dia nggak boleh terpisahkan. Pasangan yang kedua begitu, pasangan ketiga tidak juga begitu. Maka kita katakan N-nya harus 3, ya, harus 3. N-nya sama dengan 3. Nah, idealnya kalau dengan cara seperti ini, kita tulis banyaknya cara duduk, atau banyaknya cara, kalau bentuknya seperti ini, langsung aja sebanyak N difaktorialkan, ya. Berarti 3 faktorial. 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1. Berarti jawabannya 6. Tapi bukan, ya, bukan 6 jawabannya. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan lain. Kemungkinan lainnya apa? Kan bisa saja antara suami dan istri ini masing-masing kan boleh gantian tempat duduk. Nggak masalah mau suami ataupun istri yang di kiri atau di kanan, kan bisa, ya. Cara bergantian seperti ini itu ada 2. Bisa di kiri, bisa di kanan. Untuk orang pasangan yang kedua gimana? Ya sama, mereka bisa di kiri, bisa di kanan. Berarti ada 2 cara. Atau 2 faktorial. Kalau yang di orang pasangan ketiga gimana? Ya juga sama, ada 2 cara, gitu ya. Mau 2 cara atau 2 faktorial itu boleh. Berarti banyak total cara penyusun yang seperti ini itu adalah 3 kali 2 kali 2 kali lagi 2. Nah, gitu. Jadi nggak cukup cuma 3 faktorial saja. Maka yang benar adalah 6 kali 8. Berapa 6 dikali 8? Yaitu 48. Jadi banyaknya cara menyusun yang seperti ini itu adalah 48 cara. Jawabannya yang E. Bukan 6, ya, bukan 6, karena mereka terikat dengan syarat. Dan ada kemungkinan lainnya antara suami dengan si istri itu bisa gantian, bisa suaminya di kiri atau istrinya di kiri. Itu ada 2 cara gantian, ya. Makanya masing-masingnya nanti dikali 2, dikali 2, dikali 2. Sehingga hasil harusnya adalah 6 dikali 8, yaitu 6 kali 8 sama dengan 48. Begitu, ya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Diketahui sistem persamaan sebagai berikut. Nah, ada bentuk sistem persamaan. Nah, uniknya gimana? Biasanya kan kalau soal-soal sistem persamaan itu kan nggak ada pecahan, ya. Terlebih lagi pecahannya variabelnya sebagai penyebutnya. Nah, ini caranya, ada 2 cara penyelesaian soalnya seperti ini. Kalau cara pertama itu kita langsung mengalihkan. Kan tujuan kita melakukan sistem persamaan itu adalah mengeliminasi, ya. Syarat supaya bisa dieliminasi biasanya kan koefisiennya harus sama. Kalau kita jeli melihat di sini kan penyebutnya sama, ya, antara yang di atas X tambah Y, yang di bawah juga sama tuh, X tambah Y. Bedanya apa? Bedanya yang 1 2, yang di bawahnya 1. Begitu juga untuk yang di sebelahnya. Karena di sini pertanyaannya adalah X tambah Y, berarti kita upayakan yang akan kita eliminasi itu nanti adalah bagian yang bukan X tambah Y-nya. Jadi selain X tambah Y. Berarti kita upayakan bagian yang sebelah kanan ini harus habis. Ya, harus habis. Sekarang saya pindahkan dulu ke sebelah kanan. 2 per
X ditambah Y dikurang 1 per X dikurang Y sama dengan 3/4. Lalu di bawahnya ada 1 dibagi dengan X ditambah Y ditambah dengan 2 per X dikurang Y sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, tadi gimana target kita X tambah Y-nya muncul, berarti jangan hilang. Berarti bagian X min Y-nya harus hilang. Supaya hilang, harus bisa dieliminasi atau ditambah. Tapi angkanya masih berbeda. Sehingga kalau gitu, kita kali saja yang bagian atas dengan 2. Yang bagian bawah dengan 1. Sehingga kalau kita kali menjadi 4 per X ditambah Y dikurang 2 per X dikurang dengan Y. Sama dengan berapa? Sama dengan 6 per 4. Bagian bawah masih sama, karena dikali 1 berarti tidak berubah. Ya, karena dia tidak berubah, kita tulis lagi sama dengan 1. Bagaimana caranya bagian sebelah kanan ini bisa hilang? Otomatis harus kita jumlah. Ya. Kan min 2 tambah 2 berarti habis. Nah, habis langsung. Sehingga tinggal bagian kirinya, yaitu 4 ditambah 1. Jadinya 5 per X ditambah Y. Sama dengan berapa? Sama dengan 6 per 4 ditambah dengan 1. Berapa 6 per 4 ditambah 1? Nah, 4-nya kali dengan 1 dulu. Tambah dengan 6. Berarti jadi 10 dibagi dengan 4 sama dengan 5 per X tambah Y. Sampai di sini boleh aja kalau kamu ingin coret ya. Ini dibagi 5 berarti 1, 10 dibagi 5 berarti berapa? 2. Sekarang kita kali silang nih, si 4-nya kita kali ke 1 berarti 4 sama dengan X tambah Y-nya dikali ke sana. Berarti 2 dalam kurung X ditambah dengan Y. Nah, kalau kita bagi 2, ini 1, ini dibagi 2 dengan 2. Oh, kalau gitu bisa kita katakan nilai X tambah Y-nya sama dengan 2. Nah, langsung tuh ketemu jawabannya, yaitu yang B. Karena yang diminta adalah langsung X ditambah dengan Y. Nah, itu cara untuk menyelesaikan soal-soal yang bila kelihatannya sih kayaknya susah ya, padahal ini sederhana. Tujuan kita adalah supaya ada bagian yang hilang atau bisa dieliminasi. Nah, supaya bisa dieliminasi berarti harus ada yang dikali, seperti itu, supaya angkanya sama. Lalu mungkin dieliminasi berarti dikurang atau mungkin bisa ditambah. Pokoknya gimana caranya bagian yang tidak diinginkan bisa habis. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat soal nomor 4. Jika A sama dengan 2041 dan I adalah 1001, matriks identitas ini ya, maka berapakah nilai dari A kuadrat min 2A ditambah I? Nah, ini sebenarnya perkalian matriks biasa ya, penjumlahan, ada pengurangan matriks, cuman di sini ada A kuadrat. Kalau misalkan A-nya adalah 2041, maka A kuadratnya jangan sekali-kali kalian kuadratkan. Berarti jadi ini 4, oh ini 0, ini 16, ini 1. Ini tidak boleh ya. Kalau A kuadrat, bukan berarti masing-masing elemennya dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 0 dikuadratkan, dan seterusnya. Tidak seperti itu ya. Yang dimaksud dengan A kuadrat, ya, A kuadrat itu berarti A yang dikali dengan A. Berarti matriks A dikali dengan matriks A lagi, begitu. Sehingga kalau kita tulis A kuadrat, tadi kan A kali A ya. Nah, kita kalikan dulu A dengan A. A-nya adalah 2, 0, 4 dengan 1, dikali lagi 2, 0, 4 dengan 1. Cara mengalihkan matriks apa? Ingat terus ya, cara mengalihkan matriks itu baskom.
Baskom, baris kali kolom. Berarti baris yang akan dikali dengan kolom. Ya, yang menjadi baris itu siapa? 2 dengan 0 itu namanya baris. Kolomnya yang mana? Berarti 2 dengan 4. Nah, mungkin biar lebih memudahkan juga boleh kamu kasih garis di sini untuk memisahkan yang mana baris, yang ini juga untuk memisahkan yang mana kolom, seperti itu. Ya sudah deh, kalau gitu kita kalikan seperti biasa. Baris kali kolom berarti 20 dikali dengan 24. 2 dulu dikali dengan 2 ya. 2 dikali 2 berarti 4. Lalu 0 dikali 4. Udah 0 berarti 4 tambah 0 tetap 4. Lalu untuk bagian sebelah kanannya juga sama, baris dikali kolom, tapi sekarang kolomnya ke yang sebelah kanannya. Berarti 20 kita kali dengan 01. Berarti 2 dikali 0 itu berapa? 0. Ditambah nanti 0 dikali 1 juga 0. Ya udah 0 lagi kalau gitu. Nah, begitu. Lalu untuk bagian bawah, yang bagian bawah berarti baris yang bawah. 41 dengan 2, 24. 4 dikali 2 berapa? 8 ya. 4 dikali 2 8, 1 dikali 4 udah 4, berarti 8 ditambah 4 sama dengan 12. Lalu yang sisanya 4 dengan 0 dan 1 dengan 1, yaitu 1. Inilah A kuadrat. Maka kalau diinginkan A kuadrat min 2A ditambah 1 jadi berapa tuh? Berarti jadi 4, 0, 12, 1 dikurang 2A, berarti kita kali dengan 2 semuanya. Berarti si A dikali 2 menjadi 4, 0, 8, dan 2. Ditambah dengan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, dan 1. Yuk kita selesaikan menjadi apa? 4 dikurang 4 udah 0, tambah 1 berarti 1. 0 kurang 0 udah 0, ya tetap 0 ya, tambah lagi 0, 0 lagi ya. Lalu yang bawahnya 12 kurang 8. 12 kurang 8 itu 4. 4 tambah 0 tetap 4. Lalu 1 dikurang 2 berarti min 1. Min 1 ditambah 1 berarti 0. Maka jawabannya ini 1, 0, 4, 0. Yang mana tuh 1, 0, 4, 0? Yang A. Jawaban yang A. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, bila ada A kuadrat, jangan sekali-kali angka yang di dalamnya dikuadratkan, maupun pangkat 3, pangkat 4 juga begitu. Jangan. Kalau A kuadrat, gunakan konsep asal A kuadrat, artinya A yang dikali sama A. Seperti itu. Gunakan konsep perkalian, yaitu baskom, baris dikali sama kolom. Ya. Baris dikali sama kolom. Baris yang pertama dikali dengan kolom selanjutnya. Lanjut ya, nomor 5. Masih sepertiga jalan nih. Kita lanjut ya, semoga masih semangat. Nomor 5, di sini diketahui seorang berkendara dengan kecepatan 60 km per jam selama 1 jam pertama. Pada jam berikutnya, berarti jam keduanya, kecepatannya berkurang menjadi seperempatnya. Dan demikian seterusnya berkurang pada jam-jam berikutnya. Jarak terjauh yang bisa ia tempuh adalah, kayak soal fisika ya. Ya, sebenarnya ya memang ada konsep fisikanya, tapi kita nggak akan sedalam itu membahas konsep fisikanya. Kalau kita lihat di sini, jarak tempuh selama 1 jam berapa gitu ya, kita lihat. Jarak selama 1 jam. Apa rumus jarak kalau di fisika? Yaitu kecepatan dikali dengan waktu tempuh ya, berarti 60 km per jam itu dikali dengan 1 jam pertama. Berarti 60 kilo. Pada 1 jam berikutnya, kecepatannya berkurang menjadi seperempatnya. Oke, berarti selanjutnya kecepatannya berkurang menjadi seperempatnya. Berarti kecepatannya menjadi berapa? Seperempat dari 60 gitu. Seperempat dari 60 ya tulis aja deh 60 per 4 is oke gitu. Kilometer per jam. Selama jam kedua berarti hitungannya juga 1 jam dikali 1 jam. Berarti jarak tempuhnya 60 per 4 km. Ini yang kedua ya. Kecepatan yang ketiganya setelah 3 jam berarti seperempatnya lagi berkurang. Berarti seperempat dari 60 per 4. Oke, sama dengan 60 per 16 km
per jam. Berapa jarak tempuhnya? Ya dikali 1 jam. Kan per jamnya berkurang ya. Berarti jadi 60 per 16 km. Begitu seterusnya sampai berkurang gitu. Nanti pertanyaannya jarak terjauh yang mungkin yang bisa ia tempuh. Berarti bisa kita katakan jarak itu nanti adalah 60 setelah 1 jam ditambah 60 per 4 setelah 2 jam, lalu 60 per 16 setelah 3 jam, terus sampai nggak tahu, pokoknya terjauh aja, berarti titik-titik. Nah, berarti ini apa sih konsep yang bisa kita gunakan? Berarti ini adalah apa? Deret. Deret apa, Pak? Deret geometri. Deret geometri yang mana nih? Geometri ada dua. Deret geometri tak hingga. Taunya dari mana, Pak, tak hingga? Ya, karena ini kita dan seterusnya jarak terjauhnya kita nggak tahu semaksimal apa jarak terjauhnya, maka itu bisa dikategorikan sebagai deret geometri tak hingga. Apa sih konsep deret geometri tak hingga? Deret geometri tak hingga itu adalah A dibagi 1 dengan R. Ya gampangnya gini aja, S itu adalah air ya, air A per 1 dikurang R, dengan A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Rasionya berapa? 1/4. Ya udah deh, tinggal masukin aja itu nilai-nilainya. Kita ganti dengan A-nya 60 begitu. Kita bagi dengan R. R-nya tadi 1 per 4. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 60 dibagi dengan 1. 4-nya dikali 1 dulu, jadi 4 dikurang 1. Berarti 3 per 4. Nah, apa sih konsep pecahan? Membagi dengan pecahan artinya apa? Kita melakukan perkalian, tapi dibalik. 4-nya jadi ke atas, 3-nya jadi ke bawah. Coret, coret. Jadinya berapa? 20. 20 dikali 4 berarti 80. 80. Oh, berarti jarak terjauh yang mungkin nanti bisa ia tempuh adalah 80 km. Seperti itu ya. Insya Allah bisa anak-anak Bapak ya. Ini nggak susah. Konsep deret geometri tak hingga. Apa tadi rumusnya? S sama dengan air. A dibagi dengan 1 min F. Begitu. Kita lihat di soal selanjutnya. Soal nomor 6. Garis G mempunyai gradien 2 jika garis G akan menyinggung kurva fx sama dengan min x kuadrat tambah px tambah 1 pada x sama dengan 1. Maka persamaan garis G tersebut adalah, ini materi apa ya? Nah, kalau ada kata-kata garis singgung kurva, berarti ini adalah materi turunan. Di beberapa kelas sudah Bapak ajarkan ini ya, konsep turunan. Konsep garis singgung kurva. Apa konsep yang harus diingat? Bahwa turunan pertama berarti f aksen itu samanya dengan apa? Sama dengan M. M itu adalah gradien ya. Kalau kita bicara garis singgung berarti turunannya sama dengan M. Ingat itu. Oke, sekarang kita turunkan. F aksen berarti turunan dari min x kuadrat ditambah px dan ditambah 1. Berapa turunannya? Ya udah tinggal diturunkan aja. Berarti menjadi min 2x. Berapa turunan dari px? Ya p doang. Berapa turunan dari 1? Ya 0 ya. Sama dengan m. Inilah gradiennya. Kan udah disebutin gradiennya di soal 2. Ya enggak? Ya ini dikasih tahu nih. 2. Oh berarti ini nanti nilainya sama dengan 2. Oke. Kita tulis. Ini menjadi min 2x ditambah p sama dengan 2. Nah, di sini itu ada X kan yang harusnya sudah bisa terlihat dari soal, yaitu ini nih, garis singgung pada X sama dengan 1. Garis singgung itu spesifik pada titik-titik tertentu ya. Jadi kalau udah disebutkan X-nya sama dengan 1, maka garis singgungnya pada titik itu. Berarti kita ganti X-nya dengan 1. Kita ganti X-nya dengan 1, maka menjadi min 2 dikali 1 ya, berarti min 2. Ditambah P sama dengan 2. Oh, dapat tuh P-nya. Berapa P-nya? Min 2-nya pindah ke kanan, berarti jadi plus, ditambah 2, berarti 4.
Oke, sampai di sini P-nya udah dapat ya. Pertanyaan soalnya adalah, maka persamaan garis singgung. Mencari garis singgung masih ingat nggak? Yaitu sama aja dengan garis, persamaan garis, yaitu Y sama dengan, Y min Y1 sama dengan apa? M garis singgung dikali X kurang X1. X1-nya ini tadi apa? Titik singgungnya. Titik singgungnya udah ada belum dari soal? Sudah disebutkan ya, yaitu 1. M-nya udah ada belum? Udah disebutkan dari soal. Apa tuh yang belum? Yang belum ini, Y1-nya. Gimana cara mencari Y1? Gampang. Y1 itu kan pasangannya dari X. Berarti hasil substitusi X. Kemana? Ke Fx. Ya, bukan F aksen, tapi ke Fx-nya. Berarti langkah kita sekarang adalah mencari Y-nya. Tapi sebelum mencari Y, kita ganti dulu nih Fx-nya ya. Fx-nya kan masih dalam P. P-nya harus diganti dengan yang udah kita dapatkan, yaitu 4. Berarti Fx-nya adalah min X kuadrat ditambah Px. P-nya itu 4 ya. Berarti 4x dan ditambah dengan 1. Udah deh dapatnya X-nya. Nah, karena kita mau mencari Y, berarti ganti tuh X-nya tadi berapa? 1. Maka ini menjadi Y sama dengan min 1 dikuadratkan. Minnya di luar ya, satunya yang dikuadratkan. Ditambah 4 dikali 1 ditambah dengan 1. Berarti kita dapatkan Y-nya bernilai 4. Maka PGS-nya atau persamaan garis singgungnya adalah, maka persamaan garis singgungnya, nah kita gunakan rumus yang tadi, Y kurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ganti deh semuanya tuh ke dalam situ. Berarti kita ganti Y1-nya dengan berapa tadi? 4. M-nya tadi berapa dapatnya? M-nya adalah 2, diketahui dari soal. X1-nya mana? X1-nya udah diketahui itu dari soal, kurang 1. Maka menjadi apa tuh? Menjadi Y minus 4 sama dengan, kita kali ke dalam berarti 2X minus 2. Jadinya berapa? Pindah ruas aja, berarti menjadi 2X. Min 4 pindah ke kanan, berarti jadi plus 4. Plus 4 ketemu min 2. Berarti berapa? Plus 2. Maka jawabannya adalah Y sama dengan 2X ditambah dengan 2. Yang mana? Yang D. Begitu.